jenazah. Anggota kelompoknya nama Miranti, Friska Natari Effendi, dan Zaitun Zahara. Dosen pembimbing kami yaitu Ibu Nur Asma MPD. Kewajiban dalam mengurus jenazah itu terbagi menjadi 4 kewajiban. Yang pertama memandikan, kedua mengkafani, ketiga menyolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Jika ada seorang muslim yang meninggal dunia, yang harus dilakukan adalah segera mengurus jenazah tersebut dan mengurus harta peninggalannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Friska Natari Effendi mengenai kewajiban yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Kewajiban pertama bagi seorang muslim ketika ada seorang yang telah meninggal dunia, maka yang harus dilakukan yaitu memandikan jenazah tersebut. Nah, memandikan jenazah bisa dilakukan oleh suami, istri, atau termasuk dalam krim jenazah tersebut. Apabila dari keluarga yang terdekat tidak ada yang mampu untuk memandikan jenazah, barulah memandikan jenazah ini diserahkan kepada orang lain yang tentunya laki-laki dengan laki-laki. Kalau mayatnya laki-laki, kalau mayatnya perempuan, maka yang memandikannya perempuan. Yang perlu dipastikan bahwa orang yang memandikan itu adalah orang yang dapat menjaga aib dari mayat atau jenazah atau keganjilan-keganjilan yang ada pada si jenazah tersebut. Selanjutnya ada syarat memandikan jenazah. Yang pertama sekali tentunya jenazah orang Islam. Selanjutnya jenazah anggota tubuhnya masih utuh. Dan yang ketiga itu bukan karena mati syahid. Jadi bukan karena mati syahid baru jenazah bisa dimandikan. Jadi ketiga syarat itu. Selanjutnya masuk ke cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika salah seorang muslim telah mengerjakan atau memandikan mayat tersebut, maka gugurlah dosa atau kewajiban muslim yang lain untuk memandikannya juga gitu kan. Nah, di sini ada cara dalam memandikan mayat atau jenazah. Yang pertama, meletakkan mayat di atas dipan, siram dengan air sabun dan digosok-gosok sambil mengurut-urut perutnya. Itu gunanya agar kotoran keluar. Untuk membersihkan najis dari kuku dan dubur, sebaiknya mayat itu didudukkan sambil menekan dan memijit sedikit perutnya agar sisa najis di dubur dan kukulnya keluar. Memandikan jenazah itu harus sampai suci, yang dalam artian kata kotoran yang ada di tubuhnya itu dikeluarkan, mulai dari dubur maupun kukul. Selanjutnya membersihkan segala kotoran dari mulut, hidung, dan telinga hingga bersih seperti yang saya katakan tadi bahwa seluruh kotoran dikeluarkan. Yang ketiga itu untuk membersihkan belakang mayat, dimiringkan ke kiri dan kanan hingga seluruh badan menjadi bersih. Lalu siram air yang terakhir dicampur dengan kapur barus agar steril dari kuman-kuman. Selanjutnya, selesai dimandikan dubur mayat, disumbat dengan kapas. Itu gunanya untuk menjaga agar kotoran yang mungkin masih ada dalam perutnya tidak keluar lagi. Karena kan kita tidak tahu apa yang ada dalam isi perut mayat gitu kan. Apakah udah kotorannya dikeluarkan semua. Tetapi ada baiknya seupaya mungkin, sebisa mungkin kotoran yang ada dalam diri mayat itu dikeluarkan gitu. Selanjutnya, yang terakhir, setelah selesai dimandikan, tubuh mayat dikeringkan dengan handuk, lalu dibaringkan di atas kain kafannya, dan langsung dikafani. Selanjutnya, mengkafani jenazah akan dibahas oleh Zaitun Zahara.
Adapun cara mengkafani jenazah, yang pertama, sediakan terlebih dahulu kain kafan. Sediakan 3 lembar dan wanita 5 lembar kain kafan. Kain kafan perempuan terdiri atas 5 lembar, yaitu lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. Jadi pada lembar pertama ini diletakkan yang paling terbawah. Dan B, lembar kedua untuk kerudung kepala. C, lembar ketiga untuk baju kurung. D, lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki. E, lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Yang kedua, potong-potonglah kain kafan tersebut menjadi tali kecil-kecil sebanyak 7 utas. Untuk pria, siapkan 2 helai kain kafan dan 1 helai izar atau sarung. Untuk wanita, siapkan 2 helai kafan, 1 helai baju, dan 1 helai sarung. Sediakan itu semua dalam keadaan siap terbentang di tempat untuk mengafani. Jadi, setelah kain kafan telah disediakan dan dipotong-potong sebanyak 7 utas, maka kain kafannya telah disusun dengan rapi sesuai dengan anjuran tadi, seperti lembar pertama diletakkan di paling bawah untuk menutupi seluruh badan. Jadi dibuat lebih lebar. Lembar kedua untuk kerudung kepala, maka diletakkan telah disusun membentuk untuk di kepala di atas. Dan lembar ketiga untuk baju kurung dibuat seperti baju kurung. Lembar keempat untuk menutupi pinggang hingga kaki. Jadi disusun di antara pinggang dan kaki. Kemudian lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Itu telah disusun di kayu, di pante atau di bawah gitu. Habis itu setelah selesai dimandikan dan dibersihkan, langsung diletakkan di atas kain yang telah terbentang. Yaitu kain yang telah terbentang itu kain kafan yang telah dibentangkan tadi diletakkan di situ. Kemudian berilah kapur barus pada bagian tubuh yang memerlukan. Tutuplah mata, mulut, telinga, dubur, hidung, dan sebagainya dengan kapas. Dan berilah harum-haruman. Yang H, bungkuslah dengan rapi dan menutup ke samping kiri, kemudian tarik ujung atas dan bawah, baru kemudian diikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Dwi Ranti, mengenai sholat jenazah. Mensolatkan jenazah orang Islam itu fardunya adalah kifayah. Fardu kifayah yang dikatakan fardu kifayah apabila sebagian masyarakat telah menjalankan kewajiban untuk mensolatkan jenazah, maka masyarakat lainnya itu terlepas dari dosa dan juga kewajiban untuk mensolatkan jenazahnya karena sudah dijalankan oleh sebagian masyarakat yang lainnya gitu. Selanjutnya ada tentang syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama itu harus suci dari hadas besar dan kecil. Ketika kita ingin sholat itu kita harus suci pakaian, suci badan, semuanya itu harus bersih. Selanjutnya jenazah sudah dimandikan dan dikafanin. Apabila belum dimandikan dan dikafanin maka tidak boleh disolatkan. Selanjutnya menghadap kiblat dan menutup aurat. Kalau kita tidak menghadap kiblat dan menutup aurat maka tidak akan sah sholatnya. Jenazah diletakkan di depan orang yang menyolatkannya. Selanjutnya ada rukun-rukun salat jenazah. Yang pertama itu ada niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu berdiri
dipaksakan untuk berdiri. 4 kali takbir yang diselingi oleh beberapa bacaan, membaca Al-Fatihah, membaca salawat Nabi, berdoa di takbir ketiga dan keempat, dan yang terakhir itu kita mengucapkan salam. Selanjutnya ada tata cara sholat jenazah. Yang pertama itu kita menghadap kiblat. Jika jumlah orang yang ingin sholat itu lebih dari banyak, maka kita akan buat menjadi 3 saf atau lebih. Yang kedua, kita membaca niat untuk jenazah laki-laki, yaitu usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Selanjutnya, untuk jenazah perempuan kita membacanya usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya kita sambung dengan takbiratul ihram dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, lalu kita sambung dengan takbir kedua dengan membaca salawat Nabi. Minimal kita membacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau versi panjangnya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu contohnya. Selanjutnya kita sambung dengan takbir ketiga dengan membaca doa untuk jenazah. Minimal kita membacanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk jenazah laki-laki. Apabila jenazah perempuan, tinggal kita ganti dengan laha. Contohnya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, saya akan mencontohkan versi lengkapnya yang laki-laki ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa nakkihi minal qataya kama yunakkas sawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannatan wa a'idhu min azabil khabri wa min azabin nar. Nah, itu contoh yang lengkap. Setelah itu kita sambung dengan takbir keempat dengan membaca doa untuk jenazah. Minimal kita membacanya seperti ini ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan itu kita bacanya seperti ini. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Kalau versi panjangnya saya akan mencontohkan untuk yang laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah itu kita mengucapkan salam dengan menghadap sebelah kanan dulu, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
orang lain dan juga aman dari binatang-binatang buas yang ada di sekitar kuburannya. Selanjutnya, lubang untuk mengubur mayit itu sebaiknya berbentuk lahat atau liang yang bagian bawahnya itu dikorek sebelah kiblat, dan setelah jenazah dibaringkan, kemudian liang tersebut ditutupi dengan potongan-potongan papan yang kemudian ditegakkan, lalu kuburan itu ditimbun kembali. Apabila ada tanah kuburan yang kurang keras dan dikhawatirkan dapat terjadi longsor, itu kita boleh menguburkan jenazahnya itu di tengah-tengah lubangnya, tetapi kita harus menutupinya dengan papan, ranting, dan juga daun. Karena takut longsor, makanya kita menguburkan jenazahnya itu di tengah. Selanjutnya, ketika kita memasukkan mayit ke dalam kubur, sebaiknya kita membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Nah, kemudian kita meletakkannya dengan tubuhnya itu dimiringkan ke sebelah kanan dan mukanya itu harus menghadap kiblat. Ada juga para ulama yang menganjurkan agar kepala si mayit itu diletakkan di atas bantal yang terbuat dari tanah liat atau batu-batuan yang ada di sana. Kemudian ikatan tali kain kafannya itu harus dilepaskan dan bagian pipinya itu harus dibuka sedikit agar pipinya menempel dengan tanah di sana. Nah, dan dianjurkan juga bagi orang yang datang dalam penguburan itu harus menebarkan sedikit tanah sebanyak 3 kali sambil mengucapkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum dan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tutup kembali lubang yang sudah kita buka itu, ya kan? Setelah itu, hendaknya orang yang menghadiri penguburan tersebut mendoakan mayit dan memohon ampun baginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga sebagian ulama yang menganjurkan agar dibacakannya doa yang biasa dibaca di atas kuburan guna menuntun si mayit untuk mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat itu. Jadi dengan kita membaca doanya itu agar mempermudah mereka menjawab pertanyaan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan juga perkataan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.